Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Lela Story akan mereview dan analisis singkat One Piece chapter 1073. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Lela Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter kali ini berjudul Miss Buckingham's Stussy. Chapter kali ini akan banyak membahas mengenai Miss Bucking dan cloningannya. Cover story kali ini berjudul diberikan Ebel Peace Prize untuk mengembangkan GP Flower, bunga yang bermekaran di gunpowder. Cover story kali ini, Vegapunk tampak senang dengan hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya berupa tank yang menembakkan bunga. Karena itu, dia mendapatkan Ebel Peace Prize yang tujuannya mengembangkan teknologi dengan tujuan kedamaian. Tapi kedua orang yang mencoba tank itu terkejut dengan apa yang dikeluarkan. Demikian juga dengan Caesar, Judge, dan Queen terlihat jijik dengan temuan Vegapunk kali ini. Tentunya penelitian Vegapunk dengan anggota lainnya sangat bertolak belakang. Jika Vegapunk membuat senjata untuk membawa kebahagiaan manusia, Caesar, Judge, dan Queen malah membuat senjata penghancur massal. Yang artinya, Caesar, Judge, dan Queen memang sudah berpikiran yang jahat sejak bersama dengan Vegapunk. Chapter kali ini dimulai dengan Lucci mencoba menyerang Stussy, tapi Lucci malah tertipu dengan teknik ilusinya. Stussy mengomentari insting pembunuh Lucci yang ganas. Karena Stussy mengetahui Lucci juga kuat, Stussy langsung menggunakan si stone yang ada di lipstiknya dan menekankan pada leher Lucci dan langsung menggigitnya. Dan Hattori jadi satu-satunya anggota CP Zero yang tersisa nih. Kayaknya Stussy lupa sama Hattori jika Hattori juga member bertopeng loh. Tapi yang ini cuma candaan ya. Karena Stussy menggunakan si stone dan tidak terpengaruh padanya, Mojo Vampire atau Succubus ini belum disebutkan apakah hasil dari penggunaan Devil Fruit ataukah memang salah satu ras yang hilang. Karena Lela Story tiba-tiba teringat dengan ras yang hilang, yang salah satunya adalah ras Lunarian. Apakah vampire ini salah satu dari ras yang hilang itu? Yang sebenarnya tema vampire atau Dracula ini sudah ada sejak awal. Mulai dari konsep Mihawk, bahkan Kuroi Gaina, tempat tinggal Mihawk sebelum dibunuh oleh Marine, berkonsep dark ala-ala vampire. Bahkan di cover manga One Piece, Luffy pernah menjadi vampire, di mana Luffy sebelumnya juga pernah menjadi raksasa, bahkan Skypiea di cover manganya. Apa itu berarti Luffy dalam penampilan vampire adalah hint untuk ras yang hilang? Kita tunggu reveal dari Oda apakah Stussy ini pengguna Devil Fruit atau ke ras yang hilang itu. Zoro dan Blue kaget karena CP Zero saling serang. Stussy mengabarkan pada Vegapunk jika dia sudah membuat Kaku dan Lucci tertidur. Pythagoras mengatakan itu hal yang membahagiakan dan dia berusaha membangunkan York. Bisa-bisanya York ini ketiduran di saat Lapo Base dihancurkan. Situasi Lapo Base benar-benar parah, bahkan Usopp sampai memegang sesuatu agar dia tidak terjatuh. Nami, Robin, Jinbe, dan Sokka masih melihat ke layar, di mana layar itu pun juga hampir jatuh karena serangan Seraphim. Sokka lalu menjelaskan jika loyalitas Stussy disembunyikan selama 20 tahun, meskipun dia juga menghabiskan waktu menjadi agen World Government, tim menjadi anggota CP Zero. Ini artinya Stussy menyembunyikan identitasnya setelah match dibubarkan. Stussy mengatakan jika dia tidak bisa mengubah perintah pada Seraphim karena dia berada di level yang sama dengan Lucci, jangan-jangan perintah Seraphim hanya disebutkan sekali saja untuk level yang sama. Zoro mengatakan jika mereka harus segera menghentikan Seraphim sebelum meratakan yang lainnya, tapi Brook merasa jika dia merasa familiar. Zoro mengatakan dia merasakan hal yang serupa, dan di panel tersebut diperlihatkan Seraphim Kuma dan Seraphim Jinbe yang penampilannya memang benar-benar persis dengan versi dewasa mereka. Ketika Lilith keluar dari Lapo Base, Seraphim Mihawk langsung menargetkan Lilith. Untungnya, Zoro sigap dan bisa menahan serangan Seraphim Mihawk. Zoro mengatakan jika ada sedikit kemanusiaan pada Seraphim, Zoro menanyakan
siapa sebenarnya Seraphim itu. Saat disapa Audi, Zoro juga mengatakan ada hal yang aneh dengan Kuma, yang ternyata dia adalah pasifista tetapi tidak ada sisi kemanusiaannya sama sekali. Ketika Edison meminta Seraphim untuk berhenti menyerang, Seraphim Jinbe langsung menembakkan laser pada Edison. Untungnya, Sanji datang menyelamatkannya dan lega karena Edison baik-baik saja setelah serangan itu. Di sini, Layla Story tidak akan membanding-bandingkan lebih baik Zoro atau lebih baik Sanji karena mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Intinya, jika Zoro ataupun Sanji melakukan defense, bukan berarti mereka kalah di situasi itu. Seterusnya melapor pada Saka jika dia sudah memasang Seastone pada Lucci dan Kaku. Saka meminta Sushi ikut naik ke Saneko dan Usopp protes kenapa nambah orang lagi. Bakal benar-benar penuh nanti Saneko. Sepertinya Lucci dan Kaku ketika bangun nanti mereka akan merasa lemah. Terlihat dari reaksi Lucci yang kaget dengan adanya Seastone. Yang hal ini baru ditunjukkan dua pengguna Devil Fruit yang tidak mempan terhadap Seastone lagi adalah Luffy dan Kid. Dan yang dipasang di penjara Udon benar-benar 100% Seastone. Luffy dan Chopper mencari Bonnie dan setelah Vegapunk. Yang menarik di perkataan narator adalah tubuh utama Vegapunk lenyap. Apakah ini efek Devil Fruit Bonnie membuat Vegapunk menghilang sementara, ataukah Vegapunk dan Bonnie memasuki dimensi lain, yaitu dimensi memori Kuma? Gimana nih menurut Storyers? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, penampakan telur dari Egghead Island ini berada di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sepertinya telur buatan Vegapunk ini bisa terbang ke tempat yang diinginkan, jadi dia bisa membawa siapapun yang berada di sisi Vegapunk. Lalu kita beralih ke Sphinx Island. Ternyata Sphinx Island diserbu oleh Marine, dan para Marine tersebut mencari harta karun dari Shirohige di sana. Nah, ada seorang Marine yang mirip dengan Marine tikus yang ada di Arlong Park nih. Di sana, Marine mengatakan jika Sphinx Island tidak berafiliasi dengan World Government, maka penduduk di sana tidak memiliki hak apapun. Bahkan, mereka menyerang anak-anak dan orang tua. Memang Marine ini keji sekali. Dan hanya segelintir Marine yang memang benar-benar baik. Beruntung ada Weevil di sana dan menyelamatkan desa. Tapi dia dikalahkan oleh Aramaki. Memang kekuatan Weevil ini mengerikan tapi masih kasar ya. Untuk Marine kelas bawah, Weevil pasti bisa mengatasinya sendiri. Tapi untuk sekelas Admiral, Weevil tidak bisa berkutik lagi. Apalagi Weevil ini termasuk bodoh dan terus mengikuti permintaan ibunya. Tapi mungkinkah demi menjaga desa Shirohige, Weevil bisa saja menyerahkan diri agar tidak ada yang terluka? Miss Bakin tiba-tiba muncul dan meminta Marco untuk menyelamatkan Weevil dan memberikan warisan Shirohige. Miss Bakin sepertinya tahu jika Marco tidak percaya dan meminta Marco untuk bertanya pada Vegapunk. Miss Buckingham Stucci ini diperkenalkan sebagai mantan anggota bajak laut Rocks dan mengaku sebagai saintis. Dan juga disebutkan dia penumpang di Mets, yang artinya dia berada di Mets hanya menumpang makan dan tidur sama seperti Lau saat di Bank Hazard. Tapi perkataan Miss Bakin ini meminta paksa warisan Shirohige dan menanyakan status Weevil pada Vegapunk membuat Layla Story curiga. Layla Story berpikir dari awal Miss Bakin ini menginginkan sesuatu dari Shirohige. Dan mengaku-ngaku sebagai istri dari Shirohige benar-benar tidak sejalan dengan impian Shirohige itu sendiri. Apalagi mengaku-ngaku sebagai saintis bisa dipastikan jika Weevil ada salah satu klon yang dibuat oleh Miss Bakin itu sendiri. Miss Bakin sepertinya memang cinta mati dengan Shirohige, tapi Shirohige menolaknya terus. Karena Shirohige menolak Miss Bakin, dan Shirohige sendiri juga sukses menjadi bajak laut, Miss Bakin ini ingin menjatuhkan hidup Shirohige. Miss Bakin melakukan dengan cara mengambil DNA Shirohige dan membuat klonnya. Weevil ini bisa dibilang gagal, selain hanya kumisnya saja yang sama, Weevil juga terdapat banyak jahitan yang berbeda sekali dengan klon yang dibuat oleh Vegapunk. Bahkan klon Vegapunk jalan pikirnya juga bertumbuh sesuai dengan umur. Berbeda dengan Weevil, berpikiran seperti anak-anak terus. Yang membuat Layla Story yakin jika Weevil memang pun yang gagal.
Weevil hanya dijadikan alat untuk mengambil harta Shirohige dan nantinya dinikmati oleh Miss Bagin. Kita kembali lagi ke Kizaru. Di sana Kizaru memberikan snack dan teh pada salah satu Gorosei, dan tentunya sudah dipastikan tidak beracun. Nama salah satu Gorosei itu adalah Saint Jack Garcia Saturn. Jack Garcia sepertinya diambil dari nama musisi Jerry Garcia dan Russell Garcia, di mana Russell menuliskan lagu berjudul The Lost Soul of Saturn. Yang ini membuat Lestari ingat jika dunia One Piece berkaitan erat dengan musik sejak awal. Bisa jadi nama Gorosei yang lainnya berasal dari nama planet yang nantinya Lestari bahas di video lainnya. Kizaru bertanya apakah Saturn ini pernah bertemu dengan Vegapunk. Saturn menjawab dia pernah bertemu satu kali dan sudah sangat lama. Saturn merasa malu dengan kejadian ini. Sepertinya Saturn pernah bertemu dengan Vegapunk saat Mets dulu ditangkap. Karena penelitiannya seperti teknologi kerajaan kuno, mungkin jika Vegapunk dan anggota Mets lainnya dibunuh saat itu juga, Vegapunk tidak bisa meneliti hingga mengetahui kerajaan kuno itu. Oleh karena itu, Saturn kecewa dengan keadaan seperti ini. Sepertinya Gorosei sampai keluar dari Marijoa tidak hanya untuk mengambil Seraphim karena mereka otoritas tertinggi, tapi juga menghilangkan cahaya yang merupakan tujuan mereka saat reveille dilaksanakan. Pembersihan besar-besaran ini perlu dilakukan agar sejarah dunia tidak terungkap dan eksistensi Imu tetap terjaga. Saat ini World Government benar-benar diserang dari dalam dan dari luar, di mana dari dalam Vegapunk mempelajari sejarah dunia secara diam-diam, dan dari luar King Cobra juga mempertanyakan sejarah sebenarnya, bahkan saat ini nasibnya sudah mati. Selain itu, kebangkitan Nika juga kurang besar di mana tugas Gorosei ini menghilangkan cahaya-cahaya tersebut agar dunia One Piece tetap dalam kegelapan. Masalah dengan CP0 tuntas, dengan Luffy dan Kaku tertidur, masalah besar datang dengan adanya Kizaru dan Gorosei. Kira-kira bagaimana ya nanti Vegapunk dan Mugiwara Ichimi kabur? Nah, sekian review dan analisis singkat One Piece chapter 1073. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!